Selamat berjumpa lagi di channel Pojok Digital. Buat kamu yang baru berkunjung, jangan lupa tekan tombol subscribe dan tanda loncengnya, agar kamu tahu info terbaru dari channel ini. Baiklah, pada video ketiga dari sesi dasar jaringan komputer ini, kita akan membahas tentang topologi jaringan. Pada materi topologi jaringan ini kita akan membahas beberapa hal, di antaranya adalah pengertian topologi jaringan, tujuan dan fungsi topologi jaringan dan jenis-jenis topologi jaringan. Topologi jaringan, secara sederhana dapat diartikan sebagai metode atau cara yang digunakan agar dapat menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya. Struktur atau jaringan yang digunakan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya bisa dengan menggunakan kabel ataupun tanpa kabel. Fungsi dan tujuan topologi. Fungsi topologi jaringan yaitu untuk mengetahui apakah masing-masing komputer atau host di jaringan komputer dapat berkomunikasi satu sama lain. Sedangkan tujuannya adalah untuk menghubungkan jaringan yang ada sehingga sebuah informasi dapat dikirim dari satu tempat ke tempat lain. Berikutnya kita akan membahas jenis-jenis topologi. Satu, topologi ring. Topologi ring atau sering disebut dengan topologi cincin merupakan suatu topologi jaringan yang berbentuk melingkar seperti cincin. Menggunakan kabel UTP dan pet cabel. Cara kerjanya, masing-masing node terdapat penguat sinyal di kedua sisinya. Dengan begitu, maka setiap perangkat akan saling menguatkan sinyal. Proses penerimaan dan penerusan sinyal dibantu oleh sebuah token. Token ini juga berfungsi sebagai pengantar data ketika dibutuhkan oleh sebuah node. Kelebihan topologi ring yaitu biaya instalasi cenderung murah, performa koneksi cukup baik, konfigurasi jaringan cukup mudah, implementasinya mudah dilakukan. Sedangkan kekurangan dari topologi ini, yaitu jika terjadi masalah, troubleshooting rumit. Tabrakan arus data sangat rentan terjadi. Koneksi jaringan akan terputus jika salah satu koneksi bermasalah. 2. Topologi bus. Topologi bus adalah topologi jaringan yang lebih sederhana, memakai kabel coaxial pada sepanjang node klien dan konektor. Jenis konektor yang digunakan adalah BNC, terminator, dan TBNC. Cara kerjanya yaitu setiap perangkat komputer terhubung dengan kabel utama, backbone, dan pengiriman paket data hanya dilakukan ketika kabel utama dalam keadaan bebas. Pengiriman data dari suatu komputer ke komputer lainnya dilakukan dengan menggunakan sinyal yang tersebar. Hanya komputer dengan IP atau alamat MAC yang sama dengan yang dituju yang akan menerima sinyal. Kelebihan dari topologi ini yaitu kemudahan dalam penambahan klien atau workstation baru. Mudah digunakan dan sangat sederhana. Biaya instalasi murah karena kabel yang digunakan sedikit. Sedangkan kekurangannya yaitu sering terjadi tabrakan arus data. Proses pengiriman dana penerimaan data kurang efisien. Jika ada masalah pada kabel, komputer workstation akan terganggu. 3. Topologi star. Topologi star adalah jaringan yang terkoneksi langsung dengan perangkat pusat hub dengan sistem point-to-point. Cara kerjanya yaitu komputer terhubung dengan pusat, hub atau switch. Perangkat pusat hub atau switch akan menyimpan daftar konten addressable memory, CAM, pada memorinya. CAM akan menyimpan semua alamat perangkat komputer yang terhubung dengan switch. Kelebihannya yaitu jaringan topologi ini tetap berjalan baik walaupun salah satu komputer klien bermasalah. Tingkat keamanan data pada topologi ini cukup baik. User lebih mudah mendeteksi masalah pada jaringan. Lebih fleksibel. Sedangkan kekurangannya yaitu topologi ini terhitung mahal karena menggunakan banyak kabel. Jaringan ini akan bermasalah jika hub atau switch rusak. Sangat tergantung pada terminal pusat. 4. Topologi mesh. Topologi jaringan mesh, jala, adalah suatu topologi jaringan di mana setiap perangkat komputer saling terhubung secara langsung, dedicated link. Topologi mesh biasanya digunakan untuk rute yang banyak dengan menggunakan kabel tunggal sehingga proses pengiriman data menjadi lebih cepat tanpa melalui hub atau switch. Cara kerjanya yaitu setiap node dalam jaringan komputer terhubung secara langsung ke node yang dituju dengan menggunakan kabel. Proses transfer data antar perangkat komputer berlangsung lebih cepat karena terhubung langsung dengan menggunakan kabel. Adapun kelebihannya yaitu bandwidth limitnya cukup besar.
Security data pada topologi ini sangat baik. Tidak terjadi tabrakan arus data karena jalur pengiriman data sangat banyak. Sedangkan kekurangannya yaitu kabel yang dibutuhkan jumlahnya banyak. Biaya instalasi topologi mesh sangat mahal karena menggunakan banyak kabel. Instalasinya sangat rumit. 5. Topologi tray. Topologi tray atau topologi pohon adalah hasil penggabungan dari topologi bus dan topologi star. Topologi jaringan berbentuk tray pada umumnya dipakai untuk interkoneksi antara hierarki dengan pusat yang berbeda-beda. Cara kerja dari topologi tray adalah jenis topologi jaringan ini memiliki karakteristik khusus, yaitu adanya kabel utama sebagai penghubung beberapa hub pada jaringan star, memiliki hierarki, dan memiliki hub sebagai server pusat yang mengatur arus data. Kelebihannya adalah mudah dikembangkan menjadi topologi jaringan yang lebih luas. Susunan topologi ini terpusat secara hierarki sehingga pengaturan data menjadi lebih mudah. Adapun kekurangannya adalah topologi tray memiliki kinerja jaringan yang lambat. Penggunaan kabel yang sangat banyak sehingga biaya instalasinya mahal. Bila komputer bagian atas bermasalah, maka komputer bagian bawah juga akan bermasalah. 6. Peer-to-peer. Topologi peer-to-peer adalah bentuk jaringan komputer yang sangat sederhana karena hanya menghubungkan dua komputer dengan menggunakan sebuah kabel. Pada umumnya topologi peer-to-peer memakai satu kabel saja untuk menghubungkan kedua komputer agar bisa saling berbagi data. Cara kerjanya yaitu jenis topologi yang satu ini adalah yang paling sederhana karena hanya menghubungkan dua buah perangkat komputer tanpa adanya server khusus. Dalam hal ini, masing-masing komputer dalam jaringan ini dapat berfungsi sebagai server ataupun klien secara bergantian. Adapun kelebihannya adalah biaya instalasi sangat murah. Proses instalasi mudah. Setiap komputer dapat berperan sebagai server atau klien. Sedangkan kekurangannya adalah topologi ini sangat sulit dikembangkan dan security dalam topologi ini sering bermasalah. 7. Topologi linear. Topologi linear atau sering disebut dengan topologi bus berurut atau topologi runtut. Topologi ini umumnya hanya memakai satu kabel utama sebagai konektor masing-masing titik sambungan pada setiap komputer. Cara kerja dari topologi ini adalah karakteristik khusus pada jenis topologi ini adalah penggunaan konektor BNC dan kabel RJ58 di mana skema jaringannya mirip seperti topologi bus. Adapun kelebihannya adalah mudah dikembangkan. Penggunaan kabel sedikit. Tata letak topologi linear sederhana dan mudah. Topologi ini tidak membutuhkan kendali sentra. Sedangkan kekurangannya adalah kepadatan trafik data cukup tinggi, security data tidak terjamin. 8. Topologi hybrid. Topologi hybrid adalah gabungan dari beberapa topologi yang berbeda dan membentuk jaringan baru. Dengan kata lain, jika ada dua atau lebih topologi yang berbeda terhubung dalam satu jaringan maka topologi jaringan tersebut akan membentuk topologi hybrid. Cara kerjanya adalah umumnya, jenis topologi ini digunakan ketika suatu perusahaan diambil alih oleh perusahaan lainnya sehingga jaringan komputer di dalam perusahaan tersebut mengalami perubahan dengan membentuk jaringan baru. Kelebihan dari topologi ini adalah topologi ini sifatnya fleksibel. Penambahan koneksi lain pada topologi ini menjadi sangat mudah. Sedangkan kelemahannya, proses instalasi dan pengaturannya cukup rumit. Manajemen pada topologi hybrid sangat sulit dilakukan. Biaya untuk membuat topologi ini cukup mahal. Itulah tadi penjelasan jenis-jenis topologi, pengertian, cara kerja, kelebihan dan kurangannya. Agar kamu lebih memahami materi ini, kerjakanlah tugas berikut ini. Terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa klik tombol like, komen dan subscribe. Sampai jumpa pada video selanjutnya.